Semua orang pasti tahu dengan benda ini, tapi tidak semua orang mengerti dampak yang ditimbulkan oleh benda-benda ini. Perundungan atau bahasa kerennya bullying adalah istilah yang seringkali kita dengar di era manapun, termasuk era digital yang sedang kita jalani saat ini. Sekarang dunia kita tidak hanya tentang apa yang ada di sekitar kita, tapi juga tentang semua hal yang ada di dalam situ. Dunia baru yang terbentuk setelah adanya internet, yang kita sebut dengan dunia digital. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan bullying? Apa sih tindakan-tindakan yang termasuk atau dikategorikan sebagai tindak perundungan? Apakah orang-orang di sekitar kita pernah melakukannya? Atau mungkin kita sendiri yang tanpa kita sadari kita melakukan perbuatan yang merugikan orang lain? Mari kita bahas tentang dampak bullying dan cara mengatasinya. Bullying atau perundungan adalah tindakan mengganggu, mengusik, menyusahkan, atau menyakiti orang lain secara fisik maupun psikis. Bullying bisa dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok, dan bisa terjadi di mana saja. Perilaku ini bisa dilakukan oleh berbagai kalangan usia, namun lebih sering terjadi pada anak remaja karena memiliki emosi yang cenderung belum stabil. Kendati demikian, bullying tak boleh diremehkan dan dianggap normal karena berisiko menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang. Dampak bullying tidak hanya dirasakan oleh korban, namun juga dirasakan oleh pelaku. Dampak yang sangat jelas dirasakan oleh korban adalah gangguan mental, seperti stres, depresi, mengisolasi diri dari dunia sosial, bahkan sampai merasa ingin untuk mengakhiri penderitaannya, alias depresi yang dirasakan oleh korban akibat bullying juga dapat berdampak langsung pada prestasinya di sekolah. Salah satunya adalah nilai yang turun drastis. Sedangkan dampak yang akan dialami atau dirasakan oleh pelaku adalah penurunan empati, tidak disukai teman, dan akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, entah karena jejak tidak baik di masa lalu atau karena tidak bisa bekerja dalam kelompok dengan baik karena sering menggunakan kekerasan untuk mendapatkan kesenangan. Seperti yang kalian lihat, semua itu adalah dampak yang akan dirasakan oleh korban bullying. Hanya ada dua ending yang bisa dipilih oleh korban, antara terus melanjutkan hidup dengan trauma yang tak kunjung selesai, atau memilih pilihan yang lebih mudah. Lalu bagaimana cara kita menyelamatkan tidak hanya korban, tapi juga pelaku? Hal yang paling mudah yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang adalah mendengar. Menjadi pendengar yang baik dengan empati, memberikan semangat pada korban dan meyakinkan korban bahwa dia bisa melewati semuanya. Namun, apakah itu saja sudah cukup? Jawabannya adalah tidak. Hanya mendengarkan dan memberikan dukungan saja tidak cukup tanpa adanya aksi yang nyata. Dukungan dan kalimat penenang yang kita berikan tidak akan mampu untuk menyembuhkan trauma korban. Korban akan terus mengalami keseharian yang sama dan terus berulang tanpa tindakan nyata dari kita. Melaporkan tindakan bullying pada guru, dosen, atau pada pihak yang memiliki kemampuan untuk memutus rantai perundungan yang terjadi. Membawa korban ke psikolog untuk menjalani terapi menyembuhkan diri dari trauma. Tunjukkan pada korban bahwa masih ada lingkungan yang mau menerima dan mendukung korban. Ada banyak faktor yang melatar belakangi pelaku untuk melakukan aksi bullying.
seperti kesalahan pola asuh yang terlalu keras, sehingga menyebabkan anak tumbuh menjadi pribadi dengan kurangnya rasa empati, atau justru mereka sendiri yang sering melihat adanya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga cenderung menyalahartikan kekerasan sebagai cara yang normal untuk mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelidiki latar belakang dari pelaku sembari memberikan edukasi yang tepat, serta pemberian hukuman yang setimpal supaya mereka mengerti dan menyadari bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Ya Allah, cahaya hilang. Lihat ini. Rambutnya. Kurang gila ya. Yang gini guys. Nah, orang gila. Mari kita simak.